Pesawat kotak hitam Lion Air JT610 PKLQP berhasil ditemukan oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut. Apa dampaknya bagi proses penyelidikan jatuhnya pesawat Lion Air JT610? Sudah bersama kami melalui sambungan telepon pengamat penerbangan Darmawan. Pak Darmawan, selamat siang Pak Darmawan. Selamat siang Mas Adi. Ya, Pak Darmawan, dengan ditemukannya black box, apa dampaknya bagi proses penyelidikan? Iya, saya ingin dikonfirmasi ulang. Tadi perlu saya koreksi mungkin ya. Tadi disebutkan black box itu adalah flight data recorder. Sebenarnya black box itu sebutan untuk dua perangkat. Jadi satu flight data recorder betul, tapi satunya lagi adalah cockpit voice recorder. Jadi kedua perangkat ini disebut kotak hitam sebutannya. Baik. Saya belum tahu pasti apakah yang ditemukan hari ini FDR atau CDR. Kalau yang ditemukan, ya gimana? Baik, Pak Darmawan, dari bentuk fisiknya apakah dua FDR dengan juga CDR ini berbeda atau bagaimana? Bisa dibedakan tidak dari sudut pandang fisiknya? Hampir sama. Jadi itu mesti dipastikan dulu. Apapun itu, kalau sudah ketemu, mungkin ini akan menjadi titik terang yang baru. Dari kemarin kan juga beberapa hari ini selalu menunggu kepastian soal kedua perangkat ini. Mudah-mudahan ini akan membuka misteri. Tapi kalau yang ditemukan adalah CPR, mungkin masih jauh karena CPR itu hanya pembicaraan penerbang di kokpit. Belum banyak yang bisa diungkap kalau dari CPR, hanya pembicaraan karena biasanya minim sekali. Yang diharapkan adalah flight data recorder. Dari situ akan bisa dibuka data-data pergerakan seluruh perangkat yang ada di pesawat. Baik, jadi perlu dikonfirmasi terlebih dahulu Pak Darmawan ya, apakah ya, FDR atau yang satunya lagi. Kalau FDR itu kan kalau tidak salah ada di bagian belakang pesawat ya, disimpannya ya? Umumnya di belakang pesawat dekat ekor. Kalau CPR di belakang kokpit. Baik, yang signifikan berarti yang FDR dan kita berharap bahwa yang ditemukan ini FDR, begitu ya Pak ya? Iya, kita semua berharap FDR. FDR lalu nanti didukung oleh CPR. Biasanya kalau pembicaraan itu minim, di jejak-jejak pembicaraan itu minim karena yang namanya penerbang itu pasti dia akan sibuk memegang kemudi, flight control, lalu untuk engine segala macam. Nah, jejak yang utama itu ada di flight data recorder. Di situ akan tercatat data numerik dari gerak mesin, kemudi, dan seluruh bagian yang berat di pesawat. Dari situ nanti pihak KNKT akan merangkai menjadi jejak yang utama untuk mencari apa yang salah dalam penerbangan itu. Baik, jadi ketika misalnya yang ditemukan ini adalah FDR, lalu kemudian apakah black box yang satunya lagi sangat perlu untuk ditemukan juga atau memang itu hanya sebagai suplemen saja? Perlu, tapi kalau menurut saya itu sebagai suplemen. Tapi begini, jadi suplemen itu juga sangat diperlukan. Tidak hanya kotak hitam, tidak hanya FDR. FDR itu katakanlah 80% ya. 20%-nya adalah CPR. Tapi juga tidak kalah penting adalah pembicaraan antara ATC dengan penerbang. Kalau pembicaraan ATC dengan penerbang kan pasti sudah ada ya. Jadi ini memang yang paling sangat dibutuhkan adalah FDR. Baik. Nah, setelah ini Pak Darmawan, apalagi step-stepnya? Karena kalau tidak salah memang prosesnya akan membutuhkan waktu begitu untuk melakukan penyelidikan ya? Betul. Jadi FDR ini kan terendam air sekian lama, berapa hari kemarin ya. Itu nanti tekanannya mesti disesuaikan dulu dengan tekanan udara di atas air. Itu pasti yang saya lihat memang seharusnya memang begitu. Jadi dimasukkan ke dalam tromol, air lautnya juga dimasukkan situ. Nanti kemudian FDR itu akan dicuci oleh KNKT, lalu nanti dikeringkan, lalu nanti ada semacam chip di situ, semacam memory chip ya. Di situ akan ada rekaman-rekaman semua data yang ada di pesawat. Nah, nanti itu didownload oleh pihak KNKT. Nanti download itu hasilnya adalah angka-angka. Ribuan angka di situ dari berbagai macam parts atau bagian dari pesawat, komponen. Nanti kesibukan kemudian adalah merangkai data-data itu. Karena data itu masih merupakan data basic sekali. Data-data numerik begitu ya? Yang dibutuhkan keahlian oleh
dari pihak KNKT untuk merangkai kemana itu arah kesalahan itu berujung. Baik. Pak Darmawan, ini kan Anda tadi mengatakan bahwa setelah dibawa tadi kan kita juga menyaksikan bahwa black box tersebut harus tetap berada di dalam air walaupun ketika sudah dibawa ke daratan begitu ya untuk menyesuaikan tekanan. Nah, setelah itu butuh berapa lama untuk dikeringkan? Lalu kemudian tahap berikutnya butuh berapa lama untuk dibuka, untuk dibaca, butuh berapa lama totalnya atau mungkin per stepnya berapa lama nih Pak Darmawan? Katakanlah sekarang KNKT sudah punya kemampuannya, biasanya sebelumnya itu harus dibawa ke institusi khusus pembaca FDR atau CVR itu di Amerika atau di Australia sudah ada. Tapi sekarang KNKT sudah mampu punya fasilitas. Setahu saya nggak tahu pasti, tapi setahu saya antara 1 sampai 2 bulan lah itu sudah ketemu itu data-datanya sudah di-download. Baik. Jadi tidak memerlukan waktu hingga 1 tahun begitu ya? Enggak, yang 1 tahun atau lebih itu adalah nanti mencari kesimpulannya. Karena belum tentu dengan FDR itu, jadi gini, dari berbagai macam kasus, ada sejumlah kasus yang meskipun FDR dan CVR yang ketemu, toh kesimpulannya juga tidak ketemu. Misalkan yang pernah saya ikuti adalah kecelakaan akibat bom di udara. Semua berjalan bagus pas itu. Tapi pihak investigasi nggak ketemu apa-apa. Ternyata setelah diteliti frame-nya, badan pesawatnya, ada puing-puing yang ada pecahannya itu keluar gitu loh, ke arah luar. Itu ternyata bom. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada faktor eksternal ya, semuanya internal dari bagian dari pesawat itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dalam 1-2 bulan atau paling enggak 6 bulan lah ketemu itu. Baik. Kalau semuanya ada internet. Baik. Itu tadi proses untuk menarik kesimpulannya begitu. Tapi proses untuk membaca data-data numerik ini apakah memang harus membutuhkan tenaga ahli yang misalnya didatangkan dari luar negeri? Apakah memang kita memiliki orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu dan juga infrastrukturnya cukup memadai untuk itu? Mungkin kita sudah punya, mungkin yang diperlukan adalah asistensi dari pihak luar kali. Mungkin ya, saya nggak tahu perkembangan sekarang karena saya tahu KNKT sangat eager untuk memiliki kemampuannya sendiri untuk membaca kotak hitam. Asistensi pihak luar ini lebih kepada kompetensinya atau lebih kepada independensinya? Kompetensi. Jadi memang siapa tahu ada beberapa hal yang memang perlu asistensi merangkai. Karena merangkai itu juga tidak mudah, merangkai data ya. Ya. Baik. Pak Darmawan, untuk kemudian bisa ditarik kesimpulan apakah CVR atau FDR yang ditemukan hari ini itu membutuhkan berapa lama untuk mengidentifikasinya? Karena kan jangan-jangan ini yang ditemukan justru data percakapan di kokpit, bukan FDR itu sendiri. Ya. Begini, mungkin saya bisa kasih analogi investigasi yang dilakukan terhadap AirAsia 8501 yang jatuh di laut sekitar Karimata ya, kalau nggak salah 2014. Itu kotak hitam ketemu, tapi menarik kesimpulannya pun agak lama. Kenapa? Karena dari semua data yang di-download, itu agak sulit tuh menemukan kata kuncinya di mana itu. Ujung-ujung katanya itu di mana. Ternyata hanya retakan solder yang ada di sekitar sayap belakang. Nah itu mencarinya itu luar biasa, susah. Jadi bukan di FDR-nya, tetapi harus ada kesibukan tersendiri untuk menelusuri bagian-bagian atau puing-puing yang tercecer gitu loh. Ternyata dari solder itu ada yang retak dan itu yang menyebabkan pesawat itu jatuh. Dan itu memang tidak terekam lewat FDR ataupun CVR begitu ya? Ya, jadi begini, saya terangkan Mas Ade sedikit. Boeing 737 MAX ini kan versi yang paling canggih dari varian 737 ya. Nah itu pesawat ini sudah sangat elektronik, sangat computerized. Nah itu di dalamnya itu banyak modul-modul elektronik. Jadi sangat rigid dan nanti mencarinya juga mungkin agak susah nanti itu. Mungkin ini yang akan makan waktu lama selain terlepas dari mendownloadnya itu sendiri. Baik. Pak Darmawan singkat saja. Ini kan Anda